Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, di hari ini Tuhan beri kita kesempatan yang luar biasa agar kita bisa berkumpul kembali di ibadah online saat ini. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian dengan Apa Akan Kubalas. Teman-teman, mari kita dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Amin. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dian, mari kita menyanyikan pujian Kunyanyi Haleluya. Sini
Shalom adik-adik dan selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kakak Dian di minggu ini dan kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi Kakak Dian mau tanya dulu, bagaimana kabarnya adik-adik? Masih luar biasa bukan? Iya, saya harap adik-adik semua tetap semangat dan siapkan Alkitab kalian. Dan sebelum itu, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk segala nikmat dan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Secara khusus, Tuhan masih memberikan kerinduan kami. Pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan yang mendasari ibadah kami pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat senantiasa membaca dan merenungkan firman ini dan memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan bercerita, Engkau perlengkapi dengan luar biasa sehingga hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-Mu ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik sekalian, untuk bacaan kita hari ini terambil di Sakaria 2 ayat 6 sampai 13. Kita buka bersama-sama di Perjanjian Lama di Sakaria 2 ayat 6 sampai 13. Orang-orang buangan dipanggil pulang. Kakak Dian akan bacakan dan adik-adik semua simak dari rumah dan baca dari rumah ya. Ayo, ayo. Larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan mengabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku. Dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Amin. Yang berbahagialah adalah adik-adik remaja sekalian dan kakak Dian yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi merenungkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, judul cerita Kakak Dian hari ini yaitu Kabar Baik Pembangkit Harapan. Sebelum Kakak Dian berbicara lebih lanjut, Kakak Dian ingin bercerita tentang seorang sahabat kalian. Ya, anggap saja namanya Tono. Tono ini adalah seorang remaja yang berusia 12 tahun. Seharinya dia seringkali belanja dan makan di warung tanpa memperhatikan kebersihan dan apa yang dia makan. Dan hal hasil adik-adik, pada saat itu dia sakit. Ketika dia ke dokter, dokter menyatakan bahwa dia harus dirawat inap di rumah sakit karena Tono sedang sakit tipes. Pada saat itu Tono harus dibawa ke rumah sakit. Beberapa lamanya dia di rumah sakit. Adik-adik tahu kan kalau di rumah sakit segala tindakan medis pasti akan dilakukan untuk
kesembuhan seorang pasiennya. Begitu pula dengan teman kita Tono ini. Tono diimpus, terus diberi obat, dan obatnya bukan hanya 1 biji adik-adik. Tiap hari dia harus mengkonsumsi lebih banyak. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Dokter mengharuskan Tono untuk tetap beristirahat di tempat tidur. Tidak boleh berjalan, tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Kalau 1-2 jam seperti ini, mungkin enak adik-adik ya. Bagaimana dengan orang yang sakit tipes? Dalam hal ini teman kita Tono. Dia harus berhari-hari di rumah sakit. Dia menghitung hari, setiap hari, 1 hari, 2 hari, sampai 18 hari. Bayangkan adik-adik, bukan hanya Tono saja. Mungkin adik-adik dan kakak Dian juga yang mungkin saat itu ada di rumah sakit dan merasakan sakit yang sama, pasti akan rasa jenuh, bosan. Bahkan kita akan mengeluh adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan seperti ini sebagai manusia biasa, itu mungkin wajar adik-adik ya. Kita sudah mulai bosan, mulai jenuh, kecewa mungkin, marah bahkan ya. Nah, pada saat itu Tono ditemani dan didampingi oleh orang tuanya, papa mamanya, kakak-kakaknya, silih berganti menemani Tono untuk sembuh. Dan pada hari yang ke-19 ya, datanglah dokter untuk melakukan pemeriksaan lagi. Nah, pada saat itu dokter mengatakan bahwa Tono, besok kamu sudah bisa pulang karena kondisimu sudah berangsur pulih. Nah, karena mendengar berita baik ini adik-adik, dia langsung spontan berdiri, melompat, sangat gembira. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Begitupun mungkin dengan kita ketika kita mendengar suatu kabar baik, di mana ketika kejadiannya sama adik-adik, kita sudah lama, sudah 2 minggu di tempat tidur saja, tidak bisa beraktivitas. Kita pasti sudah rindu adik-adik, sudah rindu teman sekolah, sudah rindu teman-teman gereja, teman bermain, mau bermain. Ya, begitu pula dengan Tono. Saat dikabarkan sama dokternya bahwa Tono sudah bisa pulang, itu sangat menggembirakan adik-adik, itu merupakan kabar yang baik buatnya. Sehingga mamanya Tono katakan, ayo kita berdoa dulu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semua yang dilakukan ini, yang terjadi sama Tono itu berkat kemurahan Tuhan. Nah, besok harinya Tono sudah bisa pulang adik-adik. Dia dapat pulang dan dia tidak lupa memberikan ucapan terima kasih kepada para perawat, kepada para dokter. Nah, adik-adik yang terkasih, kisah dari teman kita Tono ini sama halnya dengan berita dari Tuhan lewat Nabi Zakaria yang menjadi bahan bacaan kita hari ini. Nah, ini sama halnya dengan pemberitaan dokter. Nah, mereka diperkenankan kembali ya, jadi bangsa Israel waktu itu sudah diperkenankan kembali ke tanah air mereka ya, setelah kurang lebih 70 tahun adik-adik. Mereka menjadi tawanan di Babel. Pada saat itu bangsa Israel juga menerima kabar yang baik dari Nabi Zakaria ya. Tentunya ini semua berkat kemurahan Tuhan. Nah, mungkin adik-adik mulai bertanya, kenapa sih bisa umat Israel, umat pilihan Allah ini memiliki nasib yang buruk sampai dia harus terusir dari tanah airnya dan menjadi tawanan dari bangsa Asyur dan bangsa Babel. Nah, kalau adik-adik baca pada pasal sebelumnya, hal ini diakibatkan karena bangsa Israel ini telah membelakangi Tuhan dan balik menyembah dewa-dewa Baal. Jadi mereka tidak setia lagi sama Tuhan dan itu membuat Tuhan sangat kecewa. Selain itu, bangsa Israel, umat-umat Israel ini memiliki perilaku kehidupan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Mereka melakukan penipuan, mereka melakukan penindasan terhadap orang miskin, mereka melakukan pembunuhan, mereka sudah acuh kepada saudara-saudara, orang-orang di sekitarnya,
mereka melakukan persinahan. Pokoknya semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka sudah lakukan adik-adik. Dan hal ini membuat Tuhan Yesus, Allah menjadi murka. Nah, sebenarnya sebelum Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini melalui bangsa Asyur dan bangsa Babel, sebenarnya Tuhan telah mengingatkan mereka dengan mengirim para nabi seperti Nabi Yesaya, Hosea, Amos, Mika, Yeremia untuk menasihatkan dan memperingati mereka atas perbuatan-perbuatan bangsa Israel ini. Tetapi mereka tidak mengindahkannya. Mereka tidak peduli apa yang dikatakan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Sehingga Tuhan menghukum mereka melalui bangsa Asyur dan bangsa Babel. Nah, penghukuman Tuhan di sini adik-adik sama halnya ketika orang tua kita mendidik kita. Ketika orang tua kita melakukan penghukuman, maksudnya menghukum adik-adik karena tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian. Nah, sama halnya seperti itu adik-adik. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi bangsa Israel lagi. Tidak adik-adik ya. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan ini semata-mata untuk mendidik, untuk menyadarkan bangsa Israel atas perilaku-perilaku buruk mereka. Jadi selama 70 tahun lamanya adik-adik, bangsa Israel pada saat itu menjadi tawanan dari bangsa Asyur dan Babel. Ini bukan waktu yang singkat adik-adik, bayangkan 70 tahun lamanya. Sehingga pada saat Nabi Zakaria mengatakan mereka boleh lepas dari masa-masa susah, masa-masa sengsara ini, itu merupakan kabar baik yang mereka bisa terima adik-adik. 70 tahun lamanya mereka menjadi tawanan, dan ketika Nabi Zakaria menyatakan bahwa mereka boleh lepas dan kembali ke tanah air mereka, itu bangsa Israel, tanah Israel, itu merupakan kabar yang gembira, kabar yang baik yang mereka nanti-nantikan adik-adik. Penantian yang sangat panjang, bukan adik-adik? Nah, adik-adik yang terkasih, di dalam bacaan kita juga Nabi Zakaria mengumpamakan bangsa Israel, umat-umat pilihan, dan kita juga pastinya merupakan biji mata Tuhan. Bayangkan adik-adik, Tuhan menganggap kita sebagai biji matanya. Biji mata berarti kita memiliki peranan yang penting. Kita merupakan anak-anak pilihan Tuhan yang dikasihinya. Adik-adik yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan memberikan hukuman kepada bangsa Israel di sini semata-mata bukan karena Tuhan tidak mengasihi lagi bangsa Israel. Sekali lagi kakak Dian bilang, semata-mata bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tapi karena Tuhan begitu mengasihinya sehingga Tuhan memberikan didikan, memberikan hukuman sehingga mereka dapat kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang Tuhan inginkan, sehingga mereka layak untuk menjadi biji mata Tuhan adik-adik. Nah, dari apa yang kita baca saat ini, ada beberapa poin penting yang kita pelajari adik-adik. Adik-adik yang terkasih, terkadang kalau kita menghadapi suatu pergumulan yang berat, kita mulai putus asa, kita mulai menyalahkan orang-orang, kita mulai kehilangan harapan. Hari ini kita belajar bersama. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan. Mari datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan bukan datang langsung dari surga ke kita untuk menolong kita ya adik-adik. Tuhan bisa menolong dan memakai siapa saja untuk menolong kita. Memakai orang tua kita, memakai saudara-saudara kita, bahkan memakai orang-orang yang mungkin baru pertama sekali kita ketemu. Yakinlah,
bahwa Tuhanlah sumber kabar baik yang kita nantikan, yang kita harapkan. Dan yang kedua, adik-adik, mari belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Penghukuman datang, mungkin itu diakibatkan karena kita yang tidak mendengarkan kehendak Tuhan. Selain Tuhan ingin mengetahui bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan, ada hal yang Tuhan ingin tegur supaya kita kembali memperbaiki kehidupan kita sehingga kita layak menjadi biji matanya. Dan yang ketiga, adik-adik, mari menjadi pembawa kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika orang yang mengalami kesusahan, ketika ada orang yang mengalami keputusasaan, marilah kita datang untuk mendoakan mereka, untuk membawa kelegaan bagi mereka. Dan itu semua mari kita lakukan untuk memuliakan, semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, inilah cerita Kakak Dian hari ini. Mari tetap menjadi berkat dan tetaplah menjadi pembawa kabar baik bagi setiap orang-orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita merespon firman Tuhan, kita mengangkat pujian kemenangan terjadi di sini. Teman-teman, mari kita menyerahkan persembahan dan menyanyikan pujian ke Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik remaja, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita.
Oleh sebab itu, Kakak Dian ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hari ini, di mana kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan untuk senantiasa menantikan kabar baik dari Tuhan. Ketika begitu banyak hal yang tidak berkenan kami lakukan, mari Tuhan Engkau mengampuni dan Tuhan menyucikan kami. Ajar kami belajar dari kesalahan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kami layak menjadi biji mata Tuhan, di mana kami dapat memberitakan bahwa Engkaulah Allah kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang boleh hadir secara online di rumah kami masing-masing beribadah dalam setiap masa muda kami, dalam segala pendidikan, cita-cita kami, dalam segala pergumulan dan pergaulan kami. Mari Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi, berikan kami terus hikmat, berikan terus roh takut akan Tuhan, kemampuan untuk terus mau belajar, meningkatkan kualitas diri kami menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga di masa-masa remaja kami dapat mengisinya dengan hal-hal yang positif dan senantiasa tetap melayani Engkau dalam setiap pendidikan kami, dalam setiap pergaulan kami. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir secara online, mungkin karena mereka sakit, mari Tuhan pulihkan, Engkau sembuhkan, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Teman-teman kami yang berpergian, mari Tuhan tetap pelihara, baik mereka yang berkendaraan maupun tidak, Tuhan tetap pelihara mereka sehingga mereka dapat melakukan segala aktivitas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang mungkin tidak sempat untuk beribadah online, mereka mungkin lupa atau lalai, mari Tuhan Engkau kutuk pintu hati mereka, sehingga minggu depan mereka dapat bersama-sama kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkati dalam pekerjaan mereka sehari-hari, segala hasil usaha mereka dalam mendidik dan mengasuh kami. Kiranya mereka senantiasa diberikan roh takut akan Tuhan dan kesabaran, sehingga mereka dapat menjadi teladan buat kami anak-anaknya. Dan Engkau berkati pula untuk saudara-saudara kami, kakak kami, adik kami di dalam masa pertumbuhan, dalam masa sekolah, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Engkau berikan kemudahan, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kakak-kakak guru, bahkan pengurus sekolah minggu yang dari minggu ke minggu dengan penuh kesetiaan dapat menjalankan pelayanan. Engkau berkati mereka semua. Mari Tuhan ikut campur dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan, sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhanlah yang terus dipermuliakan. Engkau berkati dalam keluarga mereka masing-masing, Engkau berkati pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Engkau berkati pula ya Bapa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dari hari Senin lalu sampai minggu ini. Engkau berkati mereka semua. Terima kasih untuk penambahan usia yang Engkau masih berikan kepada mereka. Senantiasa Engkau berkati masa muda mereka, Engkau berkati segala hasil usaha mereka, Engkau berkati cita-cita mereka, dan kiranya Engkau berkati senantiasa apa yang mereka lakukan, sehingga itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati juga bangsa dan negara kami di dalam para pemerintah melakukan segala tindakan usaha dan kebijakan untuk bangsa dan negara kami. Engkau berikan mereka hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa musibah aksi teroris di Sigi. Engkau berkati mereka semua, para korban, keluarga korban. Berikan penghiburan bagi mereka Tuhan, kuatkan iman percaya mereka, sehingga di masa-masa yang tersulit ini mereka terus menantikan kabar baik, menantikan terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberikan penghiburan itu ya Bapa. Engkau berkati pemerintah setempat dalam menangani
aksi terorisme ini, kiranya Engkau berikan hikmat bagi mereka sehingga mereka dapat menangkap semua jaringan aksi teroris ini. Dan orang-orang yang telah melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami berdoa di hadapan Tuhan, Engkau mengampuni mereka Tuhan, mampukan mereka, ketuk pintu hati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat bertobat dan dapat senantiasa mengakui kesalahan mereka di hadapan Tuhan dan tidak melakukan aksi yang sama lagi ke depannya. Biarkan ya Tuhan, di seluruh dunia ini, di kota kami tercinta ini, dapat hidup saling berpegangan tangan satu sama lain tanpa membedakan agama, tanpa membedakan ras apapun itu Tuhan. Dan biarkan Tuhan, nama-Mu sajalah yang dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Mari Tuhan, Engkau berkati apa yang kami berikan. Kiranya itu semua dapat berkenan di hadapan Tuhan dan kami pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik di gereja kami, bahkan di orang-orang setempat kami. Tuhan, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Ampunkanlah segala kesalahan kami yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Untuk mengakhiri ibadah online kita saat ini, mari kita mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, ibadah online kita telah berakhir. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Semua siap menjadi laskar Kristus. Let's rock the place. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam kamuflase atau darderdor, udah basi diriku. Berperisaikan iman, diriku. Bersenjatakan firman, diriku. Bersemangat menggelegar, diriku. Tetap berdiri tegak. Aku di sini bukan angkatan bersenjata, menembaki musuh dengan rata. Berbaju dinas untuk berperang dan siap untuk menyerang. Tapi ku melangkah di jalan Tuhan, semua keresahan, jauhkan diri dari kegelapan. Coba untuk apa semua. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda.